Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim dengan nomor NIM 304240888. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi peradaban Islam masa Daulah Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Untuk pokok-pokok pembahasan kita ada 4 pokok. Yang pertama, pembentukan pemerintahan, pertumbuhannya, perkembangan ilmu, kemudian kemunduran serta faktor-faktornya. Nah, di pembahasan pertama, dari sejarah wafatnya Ali bin Abi Thalib itu menyebabkan kekosongan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak ada yang memimpin karena telah wafat. Kemudian kekosongan ini muncullah perselisihan antara kaum Syiah yang mendukung Ali dengan kelompok Muawiyah yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa perselisihan ini muncul? Karena kelompok Muawiyah itu karena Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengklaim ingin diangkat sebagai khalifah. Dari peperangan antara kaum Syiah dengan kaum Muawiyah, mulai dari perang senjata, Muawiyah berhasil mengalahkan rival-rivalnya. Setelah Muawiyah diangkat sebagai khalifah, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kenapa pemerintahannya dipindah dari Madinah ke Damaskus? Karena untuk latar belakang, Damaskus itu tempatnya lebih strategis, dan di sana budaya dan ekonomi lebih berkembang daripada di Madinah. Kemudian Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga, dalam keturunan, bukan melalui pemilihan atau musyawarah. Kalau dulu pemimpin diambil dari sistem musyawarah, kesepakatan, tetapi di dinasti Muawiyah lebih ke dinasti, ke keturunannya. Untuk poin kedua, pertumbuhan pemerintahan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah didirikan pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti ini terkenal karena pertumbuhan pesatnya, mulai dari pertumbuhan wilayah, ekonomi, dan budaya. Untuk pertumbuhan wilayah, melakukan ekspansi wilayah. Daulah melakukan penaklukan besar di Spanyol, di Afrika Utara, di Asia. Hal kemenangan ini tidak luput dari pasukan yang terlatih dan taktik militer yang efektif. Pasukan ini tidak hanya mengandalkan pemikirannya saja, maksudnya tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya saja, tetapi lebih ke taktik siasat militer yang lebih efektif. Untuk kemajuan di pertumbuhan ekonomi, yaitu sistem perpajakan yang baik. Di sini sistem perpajakan sudah ditata serapih mungkin. Perdagangan juga aman, dan teknik pertanian baru meningkatkan pendapatan dan hasil pertanian. Untuk pembangunan infrastruktur seperti kota baru seperti Kufa dan Basra didirikan sebagai pusat administrasi dan perdagangan, serta pembangunan jalan dan sistem irigasi untuk meningkatkan mobilitas. Budaya dan sosial juga sangat berkembang di sana, sampai toleransi diterapkan di situ, di mana memungkinkan berbagai etnis dan agama hidup berdampingan, beda keyakinan tapi satu tempat dan harmonis. Ini juga mendorong perkembangan seni dan arsitektur, terlihat dari bangunan masjid dan istana megah yang mencerminkan kemajuan budayanya. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah itu sangat pesat. Ilmu-ilmu muncul di Kufa dan Basra, kota-kota utama untuk belajar, berdiskusi tentang pengkajian ilmu-ilmu. Di bidang ilmu yang berkembang, seperti tokoh-tokoh terkenal yang kita kenal saat ini dan kita kaji ilmunya, seperti Al-Khwarizmi yang mengembangkan Al-Jabar. Kemudian ada Al-Fazari membuat tabel astronomi. Kemudian ada Al-Razi dan Ibnu Sina yang terkenal dengan buku-buku tentang pengobatannya atau kedokterannya. Setelah itu
buku-buku karya dari Yunani dan Persia diterjemahkan, yang menyebabkan terjadinya memperluas pengetahuan baru. Pengetahuan semakin bertambah di sini. Inovasi teknologi juga dari pertanian menggunakan teknik baru seperti teknik baru yang meningkatkan hasil panen. Navigasi seperti alat astrolabel memudahkan pelayaran. Yang terakhir kemudian ada kemunduran pemerintahan dinasti Daulah Umayyah. Kemunduran ini muncul karena suatu khalifah yang lemah ini. Kemunduran Daulah Umayyah terjadi di penerus khalifah ke-7, yaitu Khalifah Walid II, sekitar saat umur dinasti 80 tahun, berakhir pada tahun 750 Masehi. Untuk faktor penyebabnya adalah kepemimpinan yang lemah. Khalifah yang tidak efektif mengurangi stabilitas kepercayaan rakyat. Di saat Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti ini, mungkin dia bisa dikatakan jos lah, tetapi untuk keturunannya tidak akan menjanjikan untuk keturunannya sama seperti Muawiyah. Korupsi dan nepotisme. Para pejabat-pejabatnya itu menyalahgunakan kekuasaannya dan favoritisme, menurunkan integrasi pemerintahan. Untuk ancaman luarnya, ancaman eksternal, muncul dinasti Abbasiyah yang menggulingkan Daulah Umayyah, serta dari bangsa asing seperti Turki dan Mongol yang langsung menyerang. Untuk kesimpulan, pemerintahan Daulah Umayyah 661 sampai 700 Masehi ditandai oleh ekspansi besar-besaran di wilayah Islam dan menguatkan kekuasaan politik. Meskipun sukses dalam administrasi dan militer, mereka menghadapi tantangan sosial, konflik internal, ketidakpuasan ini akhirnya menyebabkan jatuhnya mereka dan transisi ke dinasti Abbasiyah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.